Bab 1469 Sistem Perencanaan Tertinggi. Di Akademi Istana Surga Alam Surgawi Ziwei. Di lantai 2, sejumlah besar gunung kecil digantung di udara, seperti potongan meteorit, mengelilingi seluruh Akademi Istana Surga. Setiap gunung adalah tempat tinggal murid elit Akademi Istana Surga. Tempat tinggal di mana Jiang Hongyan berada terletak di daerah dengan ki paling spiritual. Dengan kualifikasinya, dia pantas berada di area yang optimal. Saat ini, tempat tinggal di mana dia berada sudah dikelilingi oleh kerumunan. Berdiri di depan adalah seorang pria tampan berpakaian putih. Dia adalah putra Ming Qianchuan dan makhluk ilahi dari Janin Tao yang diketahui banyak orang di benua surga, Ming Yixuan. Dia memiliki tangan di belakang punggungnya, dan dia memiliki mata yang cerah dan gigi putih. Ada kesombongan yang tinggi di antara alisnya, seolah-olah dia dilahirkan dengan kebanggaan surgawi. Dia memiliki temperamen superior alami dan sangat luar biasa. Di sisi Ming Yixuan berdiri lebih dari selusin orang kuat di tahap surgawi Taiyi dari Sekte Sage, yang semuanya adalah pengawalnya. Orang-orang yang berdiri di sampingnya membuat orang merasa bahwa mereka bahkan tidak bisa disebut karakter pendukung. Seolah-olah mereka hanya bisa menunjukkan temperamen luar biasa dari makhluk ilahi Janin Tao. Pada saat yang sama, dekan dan wakil dekan Akademi Istana Surga berdiri berdampingan dengan Ming Yixuan. Di belakang mereka adalah sekelompok besar murid Akademi Istana Surga dari semua keluarga besar dan kekuatan benua surga. Hari ini, mereka semua berkumpul di sini untuk menyaksikan pernikahan sedunia. Makhluk ilahi Janin Tao secara pribadi membawa hadiah pertunangan yang berharga, yang telah membuat khawatir seluruh Akademi Istana Surga. Semua orang telah mendengar berita itu dan bergegas. Lagi pula, sejak beberapa tahun yang lalu, kombinasi dari makhluk ilahi Janin Tao dan makhluk kismet surgawi telah menjadi peristiwa besar yang telah diperhatikan oleh banyak orang di benua surga. Setelah pernikahan berhasil, anak-anak masa depan mereka akan memiliki fisik paling kuat dalam sejarah benua surga, makhluk ilahi dari kismet surgawi. Ini kemungkinan besar akan membawa terobosan baru ke benua surga, mengubah aturan jalan surga, dan membantu benua surga memasuki era yang lebih tinggi. Lihatlah fluktuasi ki spiritual di luar tempat tinggal. Jelas bahwa makhluk kismet surgawi akan keluar dari pengasingan, kata seorang murid sambil mengamati ki spiritual di atas tempat tinggal. Gerakan seperti itu, makhluk kismet surgawi layak disebut makhluk kismet surgawi. Ketika dia keluar dari pengasingan, dia setidaknya akan berada di tahap surgawi kan? Seseorang berseru. Tahap surgawi surga? Apakah Anda bercanda? Dia telah mengasingkan diri selama beberapa tahun, yang sebanding dengan kita yang telah mengasingkan diri selama ribuan tahun. Saya kira dia setidaknya seorang dewa Taiyi. Celestial of Heavenly Kismet, bukankah itu lebih tinggi dari Divine Being of Taoist Fetus? Itu normal. Makhluk ilahi Janin Tao tidak hanya mengolah tahap kultivasinya, tetapi juga mengolah fisiknya. Dikatakan bahwa fisiknya telah mencapai tahap kesuksesan awal, yang merupakan yang terbaik di benua surga. Dalam hal ini, bahkan jika tubuh kismet surgawi melangkah ke alam surgawi Taiyi setelah keluar dari pengasingan, dia mungkin bukan tandingan Dewa Janin Tao? Kamu bisa mengatakan itu, meskipun Dewa Janin Tao baru saja mencapai tahap surga emas, fisiknya cukup kuat untuk melawan surga Taiyi. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri, membandingkan kekuatan keduanya. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka mendiskusikannya, menurut pendapat mereka, dua orang dengan konstitusi luar biasa, bahkan jika mereka terpisah satu wilayah, sepenuhnya memenuhi syarat untuk bersama. Lagi pula, melihat seluruh benua surga, dia takut dia tidak akan dapat menemukan orang yang lebih luar biasa dari mereka berdua. Di mata banyak pembudidaya di benua Tian, Ming Yixuan, yang memiliki makhluk ilahi Janin Tao, dan Jiang Hongyan, yang memiliki tubuh kismet surgawi, dapat dikatakan sebagai pasangan emas yang unik di benua Tian. Oleh karena itu, banyak orang yang senang melihat pemandangan ini, berharap menjadi saksi lahirnya konstitusi baru. Teman mudaku Ming, setelah upacara pertunangan, apakah kamu memiliki pemikiran tentang pengaturan pernikahan? Dekan Akademi Istana Surga memandang Ming Yixuan dan bertanya sambil tersenyum. Sejak nenek moyang dari kekuatan utama muncul, yang ada di makam leluhur Akademi Istana Surga secara alami juga keluar.
Situasi antara kekuatan utama benua surga menjadi tegang. Oleh karena itu, orang yang secara pribadi menganggukkan kepalanya dan menyetujui pernikahan ini. Sebagai keturunan, mereka secara alami harus mematuhi instruksi. Aku sudah membahas masalah ini dengan ayahku. Hongyan dan aku sama-sama murid Akademi Istana Surga. Ketika saatnya tiba, atas nama Sekte Sage dan Akademi Istana Surga. Pada titik ini, Ming Yixuan terdiam sedikit dan berkata dengan percaya diri, undang 14 alam surgawi ke perjamuan. Ledakan. Begitu pernyataan ini dibuat, penonton langsung menjadi gempar. Undang 14 alam surgawi ke perjamuan? Bukankah ini terlalu boros? Ada lebih dari 14 kekuatan di 14 alam surgawi. Jika pasukan kecil dan menengah juga diundang ke jamuan makan, jumlah orang mungkin akan melebihi 100 orang. Selain itu, siapa di 14 alam surgawi yang tidak akan menghadapi Akademi Istana Surga dan Sekte Sage? Ketika saatnya tiba, banyak tokoh besar dari 14 alam surgawi akan menghadiri jamuan makan. Ini pasti akan menjadi peristiwa besar di benua surga, dan bahkan mungkin tercatat dalam sejarah. Lagi pula, dari zaman kuno hingga sekarang, tampaknya 14 alam surgawi di benua surga belum pernah mengadakan perjamuan besar seperti itu. Sepertinya ide Sekte Bangsawanmu dan Akademi Istana Langit bertepatan. Dekan Akademi Istana Surga tidak terkejut. Dia tertawa terbahak-bahak dan menganggukkan kepalanya. Penataan ini sepertinya sudah dibuat jauh-jauh hari oleh nenek moyang kedua belah pihak. Mereka, para junior, hanya mengikuti perintah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, ada beberapa suara aliran udara yang cepat di langit. Energi spiritual tak terbatas yang mengelilingi tempat tinggal gua tampaknya telah berubah menjadi pusaran yang secara bertahap menyusut. Gumpalan energi spiritual abadi memancarkan pancaran 5 warna dan terkondensasi menjadi untayan embun beku yang menutupi bagian luar tempat tinggal gua. Di langit di atas, angin dingin mulai menderu dan salju mulai turun. Ledakan. Tiba-tiba, dengan suara teredam, tempat tinggal di mana Jiang Hongyan berada bergetar hebat, seolah-olah terkena telapak tangan. Sebuah retakan muncul dengan cepat dari atas ke bawah, dan kemudian seluruh tempat tinggal mulai runtuh. Ki spiritual surgawi berwarna-warni yang menutupi bagian luar tempat tinggal juga mulai berkembang. Kepingan salju yang melayang turun dari langit menjadi berwarna-warni, meluap dengan kecemerlangan. Sosok halus dan anggun perlahan melangkah keluar dari tempat tinggal. Wajahnya cantik dan halus, pipinya lembab, dan hidungnya halus seperti bulu angsa. Sosoknya yang bulat memiliki temperamen yang elegan, dan dia anggun dan mewah. Kemanapun dia memandang, ada semacam kekuatan kekaisaran bawaan, seolah-olah dia memandang rendah seluruh dunia. Itu membuat orang kehilangan akal dan merasa malu dengan inferioritas mereka. Semua orang menatap kosong pada wanita yang keluar dari pengasingan dan memasuki dunia, dan hati mereka dipenuhi dengan keheranan. Betapa tubuh kismet surgawi, Jiang Hongyan. Benar-benar keajaiban bahwa ada wanita yang begitu sempurna di dunia ini. Meskipun Ming Yixuan juga bertemu Jiang Hongyan beberapa kali setelah dia memasuki Akademi Istana Surga, sekarang setelah dia keluar dari pengasingan, temperamen Jiang Hongyan jelas lebih luar biasa. Bahkan dekan Akademi Istana Surga, wakil dekan, dan tetua lainnya, yang telah lama dekat dengan dunia tanpa keinginan, sekarang sangat terkejut oleh Jiang Hongyan sehingga mereka linglung. Hahaha, segera, Dekan Li dari Akademi Istana Surga kembali sadar dan tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Jiang Hongyan dan berkata, Akademi Istana Surga saya sangat bangga memiliki siswa seperti Jiang Hongyan. Din, kau menyanjungku. Jiang Hongyan tersenyum sedikit dan menjawab dengan lembut. Namun meski begitu, dia tetap membuat orang merasa sulit untuk dekat dengannya. Bahkan senyuman membuat orang merasa seolah-olah berada ribuan mil jauhnya darinya. Jangan bicarakan ini. Awalnya, kamu baru saja keluar dari pengasingan dan seharusnya diizinkan untuk beristirahat sendirian selama beberapa hari. Tapi hari ini adalah kesempatan yang menggembirakan bagimu untuk keluar dari pengasingan, dan itu juga merupakan kesempatan yang menggembirakan bagi Akademi Istana Surga dan Sekte Sage untuk membentuk aliansi pernikahan. Din Li tertawa dan tidak berniat berkonsultasi dengan keinginan Jiang Hongyan.
Ming Yixuan juga mengambil langkah maju dan berkata, menangkupkan tangannya dengan hormat, Hongyan, meskipun aliansi pernikahan ini sedikit tergesa-gesa, surga dan bumi dapat menjadi saksi atas niat saya. Mulai sekarang, Anda dan saya akan menjadi rekan kultivasi dan menemani satu sama lain selamanya. Saat suaranya jatuh, dia melambaikan tangannya, dan cincin penyimpanan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lengan bajunya dan terhubung di udara untuk membentuk susunan persegi. Setelah kekosongan terdistorsi, ruang seluas 10 meter persegi muncul di susunan persegi, yang dipenuhi dengan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Mendesis. Ini, semua hadiah pertunangan? Sekte Sage benar-benar pantas disebut hadiah pertunangan yang begitu murah hati. Sungguh menakjubkan. Di antara mereka, ada artefak surgawi tingkat menengah dan lebih dari 10 artefak surgawi tingkat rendah. Lihat, di bawah artefak surgawi itu, ada semua daun maple api surga. Ramuan berharga seperti itu hanya ditempatkan di bawah artefak surgawi sebagai hiasan. Ini terlalu boros. Ini bukan apa-apa. Apakah kamu tidak melihat benda-benda itu ditempatkan di sebelah artefak surgawi? 9 kayu es mendalam, Lee Fire Gold, besi sejati mendalam, semuanya adalah bahan pemurnian terbaik. Ada juga semua jenis ramuan spiritual dan obat mujarab yang berharga. Hei, tunggu, ramuan spiritual abu-abu itu adalah bunga api langit berbintang. Apa, ini benar-benar Starry Sky Flaming Flower? Ya Tuhan, itu adalah Starry Sky Flaming Flower yang tumbuh dari Star Miscanthus dan membutuhkan 100.000 tahun untuk memadat. Melihat seluruh benua surga, aku khawatir tidak lebih dari 100 bunga langit berbintang yang menyala ini. Sekte Sage benar-benar dapat mengambil satu sebagai hadiah pertunangan. Benar saja, hanya sekte kemuliaan yang mampu menghabiskan begitu banyak uang. Di luar tempat tinggal, banyak siswa berseru. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari beberapa kekuatan besar atau kecil. Mereka memiliki standar yang tinggi, tetapi mereka masih terkejut dengan hadiah pertunangan ini. Cukup untuk melihat bahwa hadiah pertunangan dari Sekte Sage benar-benar berharga. Jiang Hongyan sangat tenang, matanya kosong, dan dia mengabaikan hadiah pertunangan. Tapi ketika dia mendengar diskusi orang banyak, matanya yang indah sedikit berkilat. Dia melihat tumpukan hadiah pertunangan dan matanya tertuju pada ramuan spiritual abu-abu. Itu adalah Starry Sky Flaming Flower yang dibicarakan semua orang. Bunga api langit berbintang yang telah berevolusi dari Star Miscanthus selama 100.000 tahun. Jiang Hongyan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangkat sudut mulutnya. Yang dia pedulikan bukanlah betapa berharganya Starry Sky Flaming Flower ini, tetapi Star Miscanthus yang telah berevolusi dari Star Miscanthus mengingatkannya pada Suke. Pria yang telah membakar ratusan Star Miscanthus selama uji coba Sky Incense Valley. Hongyan, apakah kamu puas dengan hadiah pertunangan ini? Itu hanya tanda kecil. Di masa depan, aku pasti bisa memberimu lebih banyak barang berharga dari ini. Ming Yixuan menangkap pandangan dan ekspresi Jiang Hongyan dan sangat gembira. Dia berpikir bahwa hadiah pertunangan ini akan membuat Jiang Hongyan sangat puas. Bahkan, sebelum dia mengeluarkan hadiah pertunangan ini, dia yakin dia akan berhasil. Lagi pula, hadiah pertunangan ini sangat berharga sehingga dia tidak bisa memikirkan siapapun yang tidak akan tergoda. Namun, setelah Jiang Hongyan melihat Starry Sky Flaming Flower untuk beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya. Adapun hal-hal lain dalam hadiah pertunangan, dia bahkan tidak meliriknya. Kata-kata Ming Yixuan sepertinya diabaikan olehnya. Sejak dia keluar dari pengasingan sampai sekarang, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Ming Yixuan kecuali untuk menanggapi Dekan Li. Ahem, Hongyan, ini adalah hadiah dari Tuan Muda Ming dan Sekte Sage. Kamu bisa menerimanya. Saat ini, Din Li sepertinya menyadari bahwa suasananya kurang tepat. Dia batuk dan mengingatkannya. Tidak perlu. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan nadanya menjadi jauh lebih acuh tak acuh. Dia menatap ke langit seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, dia melanjutkan, saya harus pergi. Waktu untuk pergi. Semua orang terkejut. Wajah Ming Yixuan tiba-tiba menjadi gelap dan menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dekan Li dan yang lainnya sepertinya mengharapkan ini, dan mereka semua saling memandang.
Kemudian, Dekan Li membuka mulutnya lagi dan berkata sambil tersenyum masam, "Hongyan, pernikahan ini diputuskan oleh leluhur Akademi Istana Surga dan Sekte Sage. Ada banyak hal yang belum kamu ketahui, tapi kamu masih memiliki untuk menerima hadiah pertunangan ini terlebih dahulu. Adapun sisanya, kami akan memberitahu Anda secara perlahan. Saya sudah mengatakan bahwa nama rekan kultivasi saya adalah Suke." Jiang Hongyan sedikit mengernyit. "Kami secara alami mengetahui hal ini, tetapi sayangnya, saya khawatir teman kultivasi Anda telah meninggal. Sekarang Anda juga orang bebas. Jarang Sekte Sage begitu benar dan tidak peduli dengan masa lalu Anda. Anda seharusnya lebih adil, lebih bersyukur," kata Dekan Li. Ketika Jiang Hongyan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah. "Apa katamu?" Dekan Li menggelengkan kepalanya. "Kamu telah mengasingkan diri selama beberapa tahun terakhir, tetapi banyak hal telah terjadi di dunia luar. Teman kultivasi yang kamu sebutkan, Suke, telah muncul di benua surga." "Dia di sini?" Jiang Hongyan sedikit terkejut. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menemukan cara untuk kembali ke 4 benua besar setelah pengasingannya dan pergi ke lembah pemakaman surgawi untuk menyelamatkan Suke. Dia tidak menyangka Suke sudah ada di sini. Dan dari nada suara Din Li, tidak sulit untuk mengatakan bahwa orang ini telah membuat masalah besar lagi. "Hongyan, kamu tidak tahu ini, tapi Suke ini dan ayahnya sama-sama orang tidak bermoral yang menipu dan menipu orang di mana-mana. Ayah Suke, khususnya, pernah menipu Akademi Istana Surga dan kemudian membunuh lebih dari setengah muridnya dari Sekte Sage. Dia bahkan membuat musuh bebuyutan dari klan petani ilahi. Sekarang ayah Suke telah menghilang tanpa jejak, tetapi Suke telah muncul di kota Tiansa. Sejauh yang saya tahu, beberapa leluhur Raja Surgawi dari Dewa Klan Petani, serta Raja Surgawi dari pasukan lain, telah tiba di kota Tiansa beberapa hari yang lalu." Jiang Hongyan tidak bisa menahan cemberut. Nenek moyang Raja Surgawi? Kapan Celestial King muncul di benua surga? Dan begitu banyak Celestial King akan berurusan dengan Suke? Memikirkan hal ini, sulit baginya untuk tetap tenang. "Saya ingin pergi ke kota Tiansa," Jiang Hongyan segera berkata, dan pada saat yang sama, dia mundur dan mengambil perangkat teleportasi. Tapi beberapa sosok tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Itu adalah Dekan Li dan rombongannya. "Tidak, sudah terlambat bagimu untuk pergi ke sana sekarang. Faktanya, beberapa leluhur Raja Surgawi dari Akademiku dan Sekte Sage telah berangkat beberapa hari yang lalu. Jika mereka bisa tepat waktu, mereka secara alami akan menyelamatkan Suke demi kamu." Petik 2. Berbicara tentang ini, Din Li berhenti sebentar dan melanjutkan, "Tentu saja, ini juga tergantung pada pilihanmu. Lagi pula, ayah Suke telah menyebabkan bencana besar. Jika kamu bisa menikahi Tuan Muda Ming, statusmu secara alami akan berbeda, dan beberapa leluhur akan bertindak atas nama Anda. Tetapi jika Anda tidak mau menikah dengannya, begitu beritanya keluar, saya khawatir mereka akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa." Begitu komentar ini dibuat, mata Jiang Hongyan langsung menjadi sedingin es. Banyak orang yang hadir dapat mendengar bahwa ucapan ini jelas dimaksudkan untuk mengancam Jiang Hongyan. Awalnya, semua orang curiga, itu hanya untuk membunuh Suke. Apakah perlu memobilisasi leluhur dari begitu banyak kekuatan untuk pergi ke kota Tiansa? Sekarang mereka semua mengerti, ternyata leluhur Akademi Istana Surga dan Sekte Sage ingin merebut Suke dan menangkapnya hidup-hidup. Hanya ada satu tujuan, untuk mengendalikan hidup dan mati Suke dan menggunakannya untuk mengancam Jiang Hongyan dan Ming Yixuan untuk menikah. Jika dia tidak setuju, Suke pasti akan mati. "Hongyan, kamu dapat yakin bahwa selama kamu dan aku menjadi rekan kultivasi, aku percaya bahwa leluhur akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Suke." Saat ini, Ming Yixuan juga berbicara, berpura-pura tulus. Namun pada kenyataannya, ini adalah kesepakatan yang telah dinegosiasikan oleh leluhur Sekte Sage dan Akademi Istana Surga untuk mengancam kerja sama Jiang Hongyan. Tetapi jika pada akhirnya Jiang Hongyan tetap menolak untuk setuju, selain membunuh Suke, mereka juga akan mengambil tindakan yang lebih tegas untuk mengendalikan Jiang Hongyan. Bagaimanapun, Jiang Hongyan tidak mungkin lolos dari hasil pernikahan. Tentu saja, untuk memastikan kelancaran kelahiran makhluk ilahi dari janin Kismet Tao Surgawi, mereka masih berharap Jiang Hongyan dapat bekerja sama.
Kalau tidak, mereka tidak akan melakukan hal-hal ini untuk mengancamnya. Suara mendesing. Pada saat ini, aura pembunuh yang agung telah meresap dari tubuh Jiang Hongyan. Cahaya dingin melintas di matanya, dan ekspresinya yang dingin dan acuh tak acuh sudah cukup untuk menjelaskan jawabannya. Mustahil baginya untuk setuju. Dia juga percaya bahwa Suke tidak mungkin mengizinkannya untuk setuju. Hongyan, dengarkan aku. Jika kamu setuju dengan masalah ini, itu juga akan menjadi hasil terbaik untukmu, dan Suke juga akan aman dan sehat. Setidaknya itu akan memastikan dia bisa hidup. Dekan Li sekali lagi membuka mulutnya untuk membujuknya. Dia tahu bahwa meskipun Jiang Hongyan tidak setuju, akan sulit baginya untuk lolos dari takdir ini. Yo, siapa yang membicarakanku? Apakah aku bisa hidup atau tidak? Apakah aku masih membutuhkan orang lain untuk memastikannya? Pada saat ini, suara sembrono datang dari belakang kerumunan. Semua orang yang hadir terkejut dan menoleh untuk melihat. Mereka melihat seorang pemuda mengenakan jubah hitam, dengan senyum nakal di wajahnya. Dia memiliki sebatang rokok di mulutnya, seekor anjing besar di sisinya, dan seorang lelaki tua yang ceroboh berjalan mendekat. Kemunculan tiba-tiba dari dua manusia dan satu anjing mengejutkan semua orang yang hadir. Tapi saat berikutnya, wajah semua orang berubah. Bagaimana ini mungkin? Butfest dan Duan Jiude, bagaimana mereka bisa ada di sini? Bukankah berita yang beredar di luar mengatakan bahwa mereka berdua terjebak di kota Tianxia bersama Suke? Tunggu sebentar, pemuda ini, mungkinkah dia Suke? Seseorang tiba-tiba berteriak, dan tiba-tiba ada keheningan. Kemudian, seorang pria berkata sambil berpikir, meskipun kami hanya mendengar tentang ayah Suke, kami belum pernah melihat Suke. Tapi lihatlah mata orang ini, dan aura bajingannya, dia sangat mirip dengan ayah Suke. Dan dia hanya bertanya siapa yang membicarakannya di belakang. Mungkinkah itu benar-benar Suke? Mereka tidak mati, dan mereka lari ke sini? Mungkinkah nenek moyang Raja Surgawi yang menyerbu lebih dulu tidak menghentikan mereka? Tiba-tiba, banyak siswa mulai membicarakan hal ini dengan tidak percaya. Bahkan dekan dan wakil dekan Akademi Istana Surga, penjaga Sekte Sage, dan Ming Yixuan semuanya terpana saat ini. Semua orang mengira Suke dan yang lainnya tidak mungkin keluar hidup-hidup. Bahkan jika mereka bisa, leluhur dari Raja Surgawi Akademi Istana Surga dan Sekte Sage pasti telah mengganggu dan mengendalikan mereka. Tapi sekarang, situasinya benar-benar di luar harapan mereka. Suke dan yang lainnya tidak mati, dan mereka sepertinya tidak dikendalikan oleh siapapun. Mereka baru saja muncul di Akademi Istana Langit di siang bolong. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah mereka telah melarikan diri dari tangan klan petani ilahi dan Raja Surgawi lainnya. Yang lainnya adalah bahwa mereka sama sekali tidak dihentikan oleh Raja Surgawi dan datang ke Akademi Istana Surga secara tidak sengaja. Dilihat dari dua kemungkinan ini, semua orang mempercayai yang terakhir. Lagi pula, kemungkinan yang pertama terlalu rendah. Bagaimana mungkin seorang pemuda lolos dari tangan begitu banyak Raja Surgawi yang kuat? Tidak, alam orang ini sebenarnya surga yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya. Saat ini, wajah wakil dekan Li penuh kengerian saat dia berseru. Seorang surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya berada di alam yang sama dengannya. Namun, pemuda konyol di depannya ini jelas memiliki usia tulang yang kurang dari 200 tahun. Mendesis. Mendengar seruan wakil dekan Li, orang-orang lain di tempat kejadian akhirnya tersadar. Setelah memeriksa tahap kultivasi Suke, mereka semua menghirup udara dingin dan sangat terkejut. Bahkan Dewa Janin Tao, Ming Yixuan, merasa sulit untuk tetap tenang saat ini. Celestial yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya tak terhitung kali lebih kuat daripada Celestial yang dibubarkan pada tahap awal alam surgawi emas. Bahkan jika dia telah mengembangkan makhluk ilahi tingkat 2 dari Janin Tao, tidak mungkin baginya untuk menutupi celah seperti itu di alam. Lagi pula, masih ada alam besar surgawi Tai di antara mereka. Anak kecil. Pada saat ini, terdengar suara merdu dan merdu yang terdengar seperti kicauan burung. Semua orang menoleh untuk melihat Jiang Hongyan, tercengang. Pada saat ini, Jiang Hongyan tidak memiliki sedikit pun ketidakpedulian dari sebelumnya.
Saat ini, dia seperti gunung es yang benar-benar mencair, berubah menjadi aliran air yang lembut. Senyum tipis di wajahnya membuat orang merasa itu cukup untuk menjatuhkan dunia. Jiang Hongyan di depannya dan Jiang Hongyan tadi seperti dua orang yang berbeda. Semua orang sangat tercengang dan tidak percaya. Wajah Ming Yixuan langsung menjadi gelap, dan matanya terbakar karena cemburu. Selama ini, Jiang Hongyan telah menutup mata terhadapnya. Sederhananya, kepribadian Jiang Hongyan dingin dan acuh tak acuh, memberi orang perasaan bahwa dia berada ribuan mil jauhnya. Tapi terus terang, dia tidak bisa masuk ke mata Jiang Hongyan sama sekali. Dengan kata lain, dia tidak pernah berada di mata Jiang Hongyan. Tapi sekarang, Jiang Hongyan tiba-tiba tampak telah berubah menjadi orang yang berbeda, mengungkapkan senyuman yang begitu lembut. Ini adalah sisi dirinya yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dan sisi dirinya ini jelas hanya dimiliki oleh satu orang, Suke. Gadis kecil, aku datang untuk menjemputmu. Saat ini, Suke sudah berjalan di depan semua orang. Dia juga mengabaikan semua orang yang hadir, matanya hanya terfokus pada Jiang Hongyan saat dia berbicara sambil tersenyum. Gadis kecil, anak kecil. Cara mereka berdua menyapa satu sama lain membuat semua orang yang hadir tersipu malu. Tetapi hati mereka penuh dengan rasa iri dan cemburu. Tampilan kasih sayang yang sederhana ini hampir membuat mereka mati. Oh, kenapa ada barang-barang ini di sini? Ada cukup banyak harta. Apakah saya meninggalkannya di Akademi Istana Surga dan lupa membawanya? Pada saat ini, Budfest bergerak maju dan menatap hadiah pertunangan, matanya berbinar. Omong kosong, ini yang saya taruh di sini pada awalnya. Duan Jiude juga bergegas mengejar. Karena takut jika dia tidak angkat bicara, dia tidak akan bisa mendapatkan bagian dari barang-barang itu. Sudut mulut semua orang di Akademi Istana Surga berkedut. Di masa lalu, Jiang Hongyan telah membawa Duan Jiude dan Budfest ke Akademi Istana Surga. Setiap orang memiliki pemahaman yang tak terbatas tentang ketidakberdayaan kedua orang ini. Pada saat ini, mereka sedikit terbiasa. Ini adalah hadiah pertunangan. Namun, Jiang Hongyan menjawab dengan tenang dan menjelaskan asal-usul hal-hal tersebut. Tapi dari awal hingga akhir, matanya yang indah tertuju pada Suke. Hadiah pertunangan. Suke tersenyum tipis. Ya, Jiang Hongyan menganggukkan kepalanya, aku tidak akan menerima hadiah pertunangan yang diberikan Sekte Sage kepadaku. Kenapa tidak? Sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah jika kamu menerimanya. Paling buruk, kita bisa memutuskan pertunangan lagi, kata Suke dengan senyum jahat. Itu tidak baik. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan serius. Dia tidak khawatir tentang dampak putusnya pertunangan, tetapi dia memiliki prinsipnya sendiri. Menerima hadiah pertunangan setara dengan menyetujui pernikahan. Tidak peduli apakah itu perjanjian nyata atau palsu, dia akan selalu membuat satu keputusan, yaitu menolak. Benar, jika kita memutuskan pertunangan setelah menerima hadiah pertunangan, itu tidak baik untuk reputasi kita. Suke juga menganggukkan kepalanya dengan serius. Kemudian, dia mengubah topik, kalau begitu kita harus merampok. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dua sosok segera keluar. Melolong? Yo. Budfest dan Duan Jiude sangat bersemangat, seolah-olah mereka telah lama menunggu Suke mengatakan ini. Seorang pria dan seekor anjing bergegas menuju hadiah pertunangan dan berteriak, jangan bergerak, ini perampokan. Itu benar, fraksi surga yang meledak sedang merampok, kalian semua meletakkan tanganmu di atas kepala dan berjongkok. Desir. Dalam sekejap, mata semua orang melebar dan mereka memuntahkan seteguk darah. Perampokan. Apa Anda sedang bercanda? Hanya kalian bertiga yang penuh masalah berani merampok di sini? Apakah menurutmu tidak ada seorang pun di Akademi Istana Surga yang dapat mengandalkan Suke, yang merupakan surgawi yang dibubarkan dari surga yang merangkul segalanya? Wajah banyak orang menjadi suram. Namun, Jiang Hongyan masih memiliki senyum tipis di wajahnya, seolah-olah dia tidak menganggap adegan konyol ini tidak masuk akal. Hongyan, lihat apakah ada yang kamu suka di sana. Pada saat ini, Suke menatap Jiang Hongyan sambil tersenyum dan berkata. Jiang Hongyan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan hendak berbicara. Suke menambahkan, aku akan menemukan sesuatu yang serupa untukmu.
Jiang Hongyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, jika kamu ingin memberikannya kepadaku, aku akan memilih Starry Sky Flaming Flower. Bunga api langit berbintang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua membuka mulut lebar-lebar. Aku khawatir hal yang paling berharga dalam hadiah pertunangan itu adalah Starry Sky Flaming Flower. Kuncinya adalah Suke juga mengatakan bahwa dia akan menemukan sesuatu yang serupa untuk Jiang Hongyan. Implikasinya adalah dia tidak akan mengambil apapun dari hadiah pertunangan ini. Tapi sekarang Jiang Hongyan mengatakan bahwa dia menginginkan bunga langit berbintang yang langka dan berharga. Bagaimana mungkin Suke memilikinya? Ah, yang ini saja. Suke tiba-tiba tampak kecewa dan menggelengkan kepalanya. Kupikir kamu akan memilih sesuatu yang lebih berharga, seperti artefak surgawi atau semacamnya. Semua orang langsung bingung. Artefak surgawi bisa lebih berharga daripada bunga langit berbintang. Apakah kamu gila? Tapi karena kamu menyukainya, aku akan memberimu sedikit untuk bermain dulu. Kali ini, Suke berbicara lagi. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan cahaya aneh dari selangkangannya.